Contoh orang yang hidupnya bukan kaya raya tapi bisa berhasil, ya salah satu contoh kan kamu kan. Apakah menurut Kak Mary Riana sosok anak dengan background keluarga yang tidak mampu itu bisa menjadi orang yang sukses, atau sosok anak yang misalnya dari kecil orang tuanya udah sekolahin yang tinggi, dia malah bisa jadi orang yang sukses juga gitu. Karena nih ada satu statement di mana orang berpikir kalau orang yang susah hidupnya dia tidak akan bisa sukses. Tapi kalau orang yang dari keluarga udah berpendidikan, diajarin dari kecil tentang pendidikan, dia pasti chance untuk suksesnya lebih besar. Nah, Kak Werina percaya atau nggak tentang hal ini? Soalnya itu sebenarnya random banget ya. Jadi ini aku sedikit intermezzo kenapa aku nanya ini ya. Jadi aku lagi discuss sama temen aku di lokasi syuting, terus dia ngomong begini, tahu nggak tingkat kesuksesan anak itu biasanya berasal dari keluarga yang mapan. So aku bilang mapan gimana nih maksudnya? Mapan tuh dalam arti dari kecil dia dikasih tahu bahwa pendidikan itu penting, kamu harus belajar, dikasih pendidikan yang tinggi. Tingkat suksesnya lebih besar dibandingkan anak yang dari kecil bisa jadi cuma anak petani. Di lingkup keluarganya tuh dia udah terbiasa dari kecil dikasih tahu bahwa kita tuh orang susah, kita harus ini, harus itu. Tingkat kesuksesannya lebih kecil chance-nya. Nah, menurut pandangan Kak Mary Riana itu benar atau enggak? Apa mungkin dua-duanya bisa sama-sama sukses? Iya. Nah ini aku penasaran, saya aku pengen dengar dari ahlinya langsung. Ahli. Karena kalau dari aku dan temen aku kan kita berargumen aja gitu kayak enggak kayak bisa gini. Tapi kalau mungkin dari pandangan orang yang udah menemukan banyak kasus itu mungkin berbeda ya. Iya, oke. Thank you. Pertama-tama aku mau disclaimer, aku bukan ahli, ya kan. Tapi aku bisa memberikan pandangan kalau dari pengalaman aku sendiri dan apa yang aku yakini, menurut saya dua-duanya udah pasti bisa sukses. Dengan adanya privilege, dengan adanya orang tua yang mapan, yang mampu menyekolahkan dan memberikan pendidikan yang baik, berarti sebenarnya kesempatan anak ini jauh lebih besar. Kesempatannya ya, jadi probabilitas kemungkinan percentage untuk dia bisa sukses itu lebih besar karena kan dia udah bisa diberikan support yang kayak tadi kan dia punya akses untuk bisa sekolah, dia punya akses untuk bisa mengexperience banyak hal gitu. Nah sedangkan untuk orang-orang yang mungkin nggak punya akses untuk bisa sekolah, nggak punya akses untuk bisa mendapatkan pengalaman gitu kan, ya pasti kemungkinannya akan lebih kecil dibandingkan yang punya akses gitu. Tapi kan ini baru kemungkinan, nggak 100% guarantee. Lagi-lagi balik ke orang itu sendiri gitu. Contoh orang yang hidupnya bukan kaya raya tapi bisa berhasil, ya salah satu contoh kan kamu kan. Maksudnya orang yang pada saat itu aja mau tinggal aja juga tempat tinggalnya sangat sederhana, ya kan mau sekolah aja juga benar-benar diusahakan. Ya tapi kan buktinya bisa. Saya pun juga termasuk di kategori itu gitu, bukan orang yang super kaya raya gitu, tapi kan at least kita tahu gitu bahwa kita sendiri yang menentukan nasib kita seperti apa gitu. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan semaksimal mungkin. Saya selalu kasih analogi nih ya, sebenarnya sekolah itu buat saya penting, oke? Itu adalah akses, sama aja kayak air sumur, bagi saya sekolah itu kayak sumur. Kayak air mancur lah biar gampang ya. Sumur kan di bawah nggak kelihatan. Air mancur gitu. Tapi tergantung, ada orang yang cuma nyicip doang airnya. Air itu adalah ilmu pengetahuan contohnya ya kan. Jadi kan itu kan selalu unlimited gitu. Ada yang cuma nyicip, ada yang benar-benar minum sehingga itu bisa membuat dia nggak haus. Tapi ada juga yang ngambil kumur-kumur buang lagi gitu. Kan efeknya tergantung orangnya dia, bagaimana cara dia memaksimalkan apa yang hidup berikan kepada dia. Gitu. Jadi pada akhirnya it's not about how, bukannya resources yang kita punya ya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan resources itu. Gitu. Jadi menurut saya anak yang bahkan tidak terlahir dari orang yang bisa memberikan dia pendidikan, tapi kalau dia punya keyakinan bahwa dia bisa sukses, dia akan belajar. Yang kayak saya bilang gak harus tempat mewah atau sekolah besar. Kalau orang punya kemampuan untuk belajar dan dia bisa, hidup akan memberikan dia kesempatan yang lebih lagi. Hidup akan memberikan kesempatan yang lebih lagi gitu. Itu sih yang saya selalu yakini. Berarti udah menjawab sih. Karena berarti emang bener, maksudnya aku juga sempat berpikir seperti itu. Bahwa memang chance-nya emang ya udah pasti. Yang punya privilege ini terkesan chance-nya lebih besar. Tapi bukan berarti mereka yang susah ini juga
kecil chance-nya untuk bisa sukses. Iya. Karena ternyata dua-duanya bisa sama-sama sukses, tapi tergantung jalan yang harus mereka lewatin lah ya. Iya. Mungkin kalau yang mungkin tidak berkecukupan mungkin akan melewati jalan mungkin sedikit lebih roller coaster, mungkin kalau ini akan sedikit lebih mulus. Tapi mulusnya pun juga pasti ada struggling yang berbeda lagi. Iya. Dan menurut saya pada akhirnya kan saya selalu percaya bahwa hidup itu kan pertanggungjawaban kita kepada yang di atas ya. Jadi sukses itu kan bukannya berapa banyak uang yang kita punya gitu kan. Tapi bagi saya sukses itu ya berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dari talenta yang memang Tuhan udah titipkan ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu dikasih 9 dapatnya jadi 10 sama ini anak yang dikasih 2 tapi dia bisa jadi 8, yang 2 jadi 8 sebenarnya ukurannya jauh lebih sukses dibandingkan yang dikasih 9 ke 10 gitu. Jadi menurut saya kayak ketika mungkin saya terlahir dari maksudnya ketika hidup memberikan kita privilege atau kayak Tuhan menaruhkan kita ke keluarga yang wah mungkin udah kaya raya dan bagus. Menurut saya tanggung jawab kita jauh lebih besar untuk bisa memaksimalkan, kan Tuhan udah kasih talenta dan bakat yang jauh lebih besar loh dibandingkan orang lain. Ya terus kamu gunain untuk apa gitu kan. Dan menurut saya itu kan semua tanggung jawaban. Kalau kita nggak maksimalkan ya nanti kan bakalan diambil lagi gitu dari yang di atas. Jadi lebih baik saya dikasihnya segini tapi bisa saya maksimalkan dan kembangkan daripada kasihnya segini tapi sebenarnya saya belum punya kapasitas gitu untuk melakukan hal itu, nanti kan sia-sia juga di tangan saya gitu. Jadi, thank you loh Kak Mary Riana sudah menjawab pertanyaan ini. Padahal ini jadi biasa anak-anak muda kan lagi di lokasi syuting berdiskus gimana ya, enggak sih kalau menurut gue enggak kalau tapi seru kan. Itulah aku bilang anak-anak muda itu punya hal yang menarik. Makanya kenapa aku bikin I Will Network dari Gen Z buat Gen Z. Karena kalau dari Gen Z bener-bener kita yang bikin, itu tuh pasti berasa deh kayak anak muda tuh pengen taunya tuh ini. Enggak tahu orang kita pengennya ini gitu. Karena makanya harus nonton nih di I Will Network. Nanti Network. nonton ya. Walaupun sebenarnya yang pas segmen kita sih udah yang agak dewasa dikit. Obrolannya sih emang lebih serius. Lebih banyak yang mungkin informatif kali ya. Tapi selebihnya tuh makanya lebih banyak anak muda banget yang kayak anak-anak muda tuh kan belajar sambil bermain, sambil berargumen tapi sambil kayak having fun gitu kan ya. Tapi gak cuma Gen Z lagi, generasi milenial aku juga belajar sambil main, aku juga masih suka main. Ini unik nih yang baru tahu nih fakta lainnya. Ternyata Mary Riana main games. Oh iya, aku main games tapi yang di handphone dulu pas anak aku suka Aku juga Roblox, di HP Kak. Aku main Roblox supaya saya bisa tahu dunia mereka. Iya. Jadi kalau di handphone aku ada main game. Iya, enggak main masalahnya tuh zaman sekarang teman aku udah jarang yang main games. Jadi kalau aku lagi main games mereka kayak aduh nih anak gamers. Padahal aku lagi main game doang. Ternyata ini buktinya aja Mary Riana main games loh. Iya. Tapi aku gamenya bukan game yang tembak-tembakan gitu. Bukan tembak-tembakan sih. Aku main Mobile Legend. Oh iya, Mobile Legend. Aku main action. Soalnya aku gak gitu suka game-game yang kayak kan ada orang suka yang kayak masak-masakan yang ditaruh-taruh gitu. Aku kayak aduh nih ini kayak mainan ibu-ibu gitu rasanya. Jadi aku kayak sukanya tuh yang kayak anak-anak ABG SMA. Walaupun kan ketemunya bocil-bocil juga sih, ketemunya belasan kan lagi main. Tapi ya udahlah kayak seru aja ngeliatin mereka main. Oke, iya. Kalau gitu aku gak usah kasih tau lah aku main game apa. Ntar ini jadul banget. Kayak gitu main game ya serius. Apa Dinner Dash ya jangan? Apa? Dinner Dash. Cooking Mama. Dulu pernah main. Itu biasa PlayStation gitu kan masak-masakan. Tapi enggak, aku gak tahu nih yang lain tahu gak nih mainan apa nih? Apa? Aduh malu deh. Apa nih? Tapi anak-anak aku tahu pasti. Siapa tahu aku juga tahu. Apa? Siapa tahu aku juga tahu. Gitu ya. Aku sekarang lagi suka main Fishdom. Fishdom? Tuh gak tahu kan. Udahlah itu mainan jadul. Emang tahu? Gak basically kayak puzzle gitu. Ini basically tuh banget sih. Awalnya gak pengen main kan. Cuma gara-gara udah masuk level ini juga. Oke juga ya. Bagus juga ya. Dapat ini ya. Oke. Ya, jadi sometimes kadang-kadang kalau lagi iseng aja bentar. Itu kan bukan mainan yang harus butuh partner kan. Kadang-kadang. Sebenarnya tuh kayak puzzle aja sih, kayak Tetris zaman dulu lah. Tapi games tuh lumayan loh, buat nge-refresh otak tuh lumayan banget loh. Kayak di beberapa momen otak kita tuh berpikirnya ke hal yang berbeda aja dari yang kita lagi pikirin. Kayak seru aja. Menurut aku tuh bagian dari refreshing. Betul. Karena itu salah satu hal juga yang aku sedang belajar untuk rest.
Karena tuh aku dari dulu paling gak Work bisa terus ya? rest. Karena setiap kali rest tuh aku selalu merasa guilty. Jadi sometimes kadang-kadang kalau kayak bahkan kayak pijat refleksi gitu kan. Aku jadi cerita. Kenapa? Jadi misalnya kayak Gak kalau apa-apa, cerita lagi aja. pijat refleksi gitu sometimes kalian kan santai gitu. Aku selalu bawa laptop. Jadi kalau misalnya ke tempat refleksi yang gelap-gelap gitu, biasa kan jalanannya udah agak susah ya. Terus ya udah aku akan bawa laptop, terus begitu duduk, tidak tidurnya sebenarnya enggak tidur, tetap aja tegak. Udah gitu begitu udah aku buka laptop dan kerja gitu. Ya ampun. Jadi karena aku Wah. merasa guilty every time I rest. Wah, Gitu. gila To the itu sih. extreme bahkan Ekstrim kalau loh. to the extreme bahkan kalau pijat badan pun juga aku bisa sambil kerja. Oh aku enggak sih. Kalau aku anaknya lumayan hobi tidur. Jadi lumayan pelor gitu. Jadi kalau aku udah dipijat baru pegang dikit udah baring tidur. Langsung hilang tuh. Udah mimpi kemana-mana tuh 2 jaman. Nah, Iya, aku nggak bisa. aku anaknya yang bilang aku dari kecil tuh udah terbiasa mengkotak-kotakan apa yang pengen aku lakuin gitu loh. Oh aku lagi pengen nonton, berarti aku nonton. Oh aku lagi pengen main, berarti aku main nih 2 jam. Iya. Oh aku lagi pengen ini, aku ini gitu. Jadi aku udah terbiasa begitu dari kecil, makanya pas udah gede, kecuali kerjaannya lagi urgent banget dan emang kadang-kadang ada problem di kerjaan, baru yang bener-bener kayak stay banget, bener-bener harus ditungguin. Tapi kalau enggak aku gitu, bisa lagi selesai take aku makan, habis selesai makan aku tidur. Habis tidur aku bangun, aku main game, take lagi, habis itu balik aku pesen Gojek gitu-gitu. Anaknya sesimpel itu kayak yaudahlah. Jadi kayaknya kalau pembunuh berantai ngecek aku nih kayak di film-film dokumenter saya lagi udah hafal gitu kayak oh nih anak masih jam segini begini nih. Oh ini kayak lagi begini nih. Oh nih bentar lagi habis makan begini nih. Kayak udah langsung hafal ya. Oke. Makanya aku harus rubah nih kayaknya sedikit-sedikit biar nggak bisa Struktur ya. terkecoh. Biar nggak ini. Makanya aku gak pernah bikin vlog sehari kan. Oh. Kalau aku bikin vlog karena bisa sehari, tahu. nanti mereka tahu dong kebiasaan Milona itu mulu tiap vlog kayaknya. Iya. Makanya gitu. Iya. Tapi we need to rest itu ya. Iya, Aku bener. belajar to rest fully. It's important sih. Gitu. Kakak suka main kayak theme park gitu gak? Kayak wahana-wahana ekstrim atau gitu? Suka karena ada anak-anak. Oh iya, nah aku tuh Tapi suka aku kayak nggak gitu. suka naik roller coaster. Oh cuma ngikut doang gitu, tapi gak naik. Iya, karena mungkin udah tua ya, jadi geser dikit aja tuh pusing gitu. Padahal belum tua banget loh. Jangan naik roller coaster. Ya nggak suka sih. Kadang-kadang ya, misalnya kayak mobil, misalnya kayak macet, kadang-kadang suka ada four rider gitu, geser kiri, geser kanan, tiba-tiba aduh Puyeng. pusing, jangan cepet-cepet. Oh iya. Iya. Tapi aku suka theme park karena ya itu juga salah satu cara spending time, quality time dengan anak-anak. Karena mereka juga suka banget theme park. Ya udah mamanya ikut Aku juga aja. suka banget. Jadi aku tuh buat salah satu stress relief aku kalau aku udah capek banget, aku suka main wahana ekstrim. Yang kayak roller coaster tertinggi di Jepang aku naik tuh. Roller coaster yang dia tuh tukikannya tuh bener-bener hampir Iya, 90 derajat. Itu aku naikin tuh semua. Oke. Rumah hantu, terus kayak misalnya snorkeling, water sport. Aku tuh anaknya kayak gitu. Loncat dari atas tebing 12 meter kayak gitu-gitu tuh. Jadi aku tuh anaknya lumayan adrenalin junkie kayak twing gitu. Oke. Makanya mamaku kadang ya suka, aduh nak kamu katanya diving ini kamu begitu katanya kenapa-napa aja. Tenang Ma, tenang. Gak apa-apa Ma, tenang. Iya. Kalau emang satu waktu aku kenapa-napa gara-gara ini berarti emang itu udah ajal aku aja. Bukan karena permainan itu. Terus mamaku suka yang kayak kamu lihat tuh ada orang habis roller coasternya kebuka yang kayak jatuh. Tenang Ma, gitu. Aku tuh ke negara mana pun naik itu memang aku udah yang kayak Wow. ini anak pusing ngeliatinnya. Iya. Kayak gitu. Gak apa-apa, mumpung masih ada kemauan jalanin. Karena Iya, dulu bener. pas aku muda aku juga pernah mau kayak gitu. Tapi nggak dilakuin. Pertama kali bungee jumping itu datang ke Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah di mana di Ancol atau gimana. Aku pikir pengen juga ya bungee jumping ya. Cuma akhirnya nggak jadi deh. Terus giliran udah agak tuaan sekarang udah jadi nggak punya keinginan. Udah banyak Pasti tuh kayak gitu. Nggak lah mikir ini mikir itu. Iya. Sama sih. Aku makanya kayak mikirnya gitu mumpung masih semangat langsung aja lah hajar. Iya. Ini So ngomong- thank you sekali lagi. Udah kemana-mana ya bener nih. Ini udah namanya udah bukan Mary Friends lagi nih. Udah sesi curhat namanya. Tapi thank you Willow udah sharing. Thank you Iya, udah jadi teman sama-sama. ngobrol sehari ini. Sukses terus buat kamu. Thank you Kak. Salam buat mama. Yes. I just want to tell her, aku cuma mau bilang sama mama kamu, she's amazing. Karena kesuksesan anak itu pasti karena doa mamanya sih. Yang kuat, bener. Itu luar biasa. Lebih banyak lagi berkat. Dan Amin. doakan semoga
His favor, kemurahan dan favor Tuhan selalu ada di hidup kamu, di hidup mama, dan makin sukses buat semuanya. Amin. Dan sukses juga buat jodohnya. Waduh, terima kasih. Amin. Semoga aja doa yang baik kembali ke Kak Mary juga. Amin, amin. Kembali ke netizen juga. Amin. Thank you.